Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yakhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ikhwatul hadirun al-kiram, sahabat muslim dan muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali bermajlis bersama, belajar bersama dari salah satu karya dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, seorang pakar fikih, pakar tafsir, dan memiliki banyak sekali mu'allafat, karangan. Seorang ulama besar kelahiran Unaizah, Qasim, Saudi Arabia. Ya, salah seorang di antara guru dari guru kami, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Buku ini berjudul Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq wat Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah. Mungkin bisa kita singkat dengan judul awalnya saja, Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah, ya. Kaidah-kaidah dan dasar-dasar pemahaman fikih yang komprehensif. Ya, tadi ada yang bertanya apakah ini masuk kategori kitab fikih atau usul fikih? Maka kita jawab keduanya, ya. Bukan masuk bagian dalam arti khusus spesifik ilmu usul fikih, tapi ada bagian-bagian, bahkan dominasinya itu yang masuk kategori usul fikih. Kenapa kita tidak masukkan ini sebagai kitab usul fikih dalam arti yang seutuhnya? Ini bukan kitab usul fikih, karena usul fikih sekali lagi itu merupakan perangkat, ya, yang penggunaannya itu oleh para ulama, ya, perangkat ilmu yang digunakan oleh para ulama. Jadi kita tidak dalam kapasitas, ya, tidak dalam kapasitas mampu menggunakan ilmu usul fikih secara utuh. Karena dalam definisinya usul fikih secara umum, mungkin yang sering dinukil Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, jadi ilmu yang yabhasu, yang membahas tentang ahkam al-fiqhiyah al-ijmaliyah, hukum-hukum fikih yang bersifat global. Itu pembahasan usul fikih. Jadi awalnya membahas tentang hukum-hukum fikih yang sifatnya itu adalah global. Kemudian membicarakan tentang kaifiyatu, bagaimana seseorang itu mengambil istimbat hukum dari persoalan-persoalan fikih, dan juga membicarakan tentang sosok al-mujtahid atau mustambit itu sendiri. Jadi pembicaraannya itu tiga, ya. Membicarakan tentang kaidah-kaidah, ya. Kemudian membicarakan bagaimana menggunakan kaidah-kaidah ini. Membicarakan juga siapa yang akan menggunakan kaidah ini. Jadi kalau pembicaraannya itu utuh seputar tiga hal ini baru usul fikih. Kita bicara tentang kaidah-kaidah gitu, ya. Tetapi kapasitasnya sebagai apa? Kita membicarakan kaidah-kaidah itu hanya sebagai jalan mempermudah kita memahami fikih, memahami penjelasan para ulama, memahami penjelasan para asatidzah di dalam membahas hukum. Bukan dalam kapasitas kita akan menggunakannya untuk meneliti hukum, tidak. Karena itu adalah pekerjaan para ulama.
Juga bukan dalam kapasitas kita sedang membahas orang-orang atau siapa saja yang memiliki kualifikasi untuk mampu membahas persoalan-persoalan tersebut. Tidak. Ya. Karena untuk bisa menggunakan ilmu yang terbalut dalam kaidah-kaidah usul fikih itu dibutuhkan banyak hal. Ya, pemahaman tentang al-khas wal am, ya, dalil-dalil yang sifatnya umum, khusus, ya. Ada muqayyad, ada mutlak, ya. Dalil yang sifatnya mutlak atau yang sudah terikat dengan sifat-sifat dan kriteria tertentu, misalnya tentang nasikh dan mansukh. Kita sering mendengar istilah nasikh dan mansukh. Ada sebagian di antara nas itu yang sudah dimansuhkan hukumnya oleh nas yang datang belakangan. Dan banyak hal dalam ilmu usul fikih termasuk al-alfaz wa dilalatuha, ya. Lafal-lafal dalam syariat itu, baik itu ayat maupun hadis, itu nanti punya tingkatan-tingkatan dalam pemaknaannya. Ada yang namanya nas, ada yang namanya zahir, ada yang namanya takwil dan lain sebagainya. Ini semuanya harus dipelajari, ya, sebagai perangkat untuk memahami kaidah usul fikih. Jadi kalau itu belum dikuasai, dan untuk menguasai itu diperlukan perangkat bahasa Arab yang mumpuni, pelajaran-pelajaran tentang ilmu istimbat dan lain sebagainya, barulah kita bisa dikatakan mempelajari ilmu usul fikih. Jadi sekali lagi, kitab ini bukan kitab usul fikih, tapi di sini ada termuat kaidah-kaidah usul fikih. Ya. Dan kaidah-kaidah usul fikih yang ada di sini akan dibahas dalam kapasitas, sekali lagi, untuk mempermudah kita dalam memasuki dunia fikih. Di dalam mencerna dan memahami penjelasan. Ya, karena kalau kita sudah ngerti kaidah, pernah mendengar kaidah ini, kemudian seorang ustadz menyampaikan. Kadang-kadang seorang guru, seorang ustadz, orang ulama menyampaikan sebuah kaidah dalam sebuah pembahasan, dia mungkin nggak menjelaskan kaidah itu lagi, karena dianggap kaidah itu mudah dipahami. Tapi bagi orang yang belum pernah belajar tentang kaidah itu nggak ngerti, gitu ya. Seperti contoh ini sebagai contoh saja, ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab ini. Kita sering mendengar para asatidah berbicara, menjelaskan zahir ayat ini. Sering dengar gitu gak? Ya, zahir ayat ini, gitu ya. Yang zahir itu secara umum kalau dalam bahasa Arab artinya yang jelas, yang tampak dari ayat ini. Zahir ayat ini. Nah, jadi dalam pandangan yang menjelaskan para asatidzah, karena mereka sudah terbiasa berbicara dengan bahasa ilmu, kadang-kadang mungkin tidak sadar bahwa orang yang mendengar belum tentu paham tentang makna zahir di sini. Padahal zahir itu salah satu di antara yang dipelajari dalam ilmu usul fikih. Ya, jadi yang namanya teks, kita menyebutnya khitabus syara', teks hukum, yaitu Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Lafalnya itu kadang-kadang berbentuk nas. Ini saya nggak akan jelaskan, secara sederhana saja. Nas itu yang tidak punya indikasi kecuali satu saja. Jadi maknanya pasti. Tidak ada kemungkinan makna-makna lain. Kalau sudah disebutkan maknanya yaitu. Itu namanya nas. Kalau zahir, dia masih punya kemungkinan makna lain. Tapi makna yang paling dekat itulah yang disebut zahir. Bisa dipahami sini ya. Jadi kalau nas itu dalil ya dari Quran, hadis, ya. Yang mana dilalah atau indikasi maknanya cuma satu saja. Tidak ada indikasi lain. Ya, ketika disebutkan ya maknanya itu. Tetapi ada lafal dalam hadis maupun dalam Quran yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Tapi kalau yang paling dekatnya itu apa? Itulah yang disebut dengan zahir. Bisa dipahami ya. Jadi zahir ayat ini, ketika seorang ustadz menyebutkan itu, kalau yang mendengarnya ini sudah pernah mendengar pembahasan tentang ini, dia langsung bisa nyangkut. Oh, berarti zahir ayat ini menunjukkan ini. Tetapi dia masih punya kemungkinan makna lain di luar makna zahirnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi misalnya kata yad, kata tangan gitu. Zahirnya itu ya tangan ini seperti ini. Tapi tangan dalam bahasa Arab, ini bukan dalam ilmu akidah ya. Ya, tapi dalam bahasa Arab yang namanya tangan bisa berarti kekuatan. Ya. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu ya. Itu maknanya bukan seperti makna zahirnya. Nah, itu yang dimaksud. Tapi secara zahir inilah
makna yad, makna tangan. Ya, sekali lagi ini bukan dalam konteks pembahasan tentang ilmu akidah, tapi membahas tentang bahasa arti dari kata tangan. Bisa dipahamin ya. Jadi tujuan kita mempelajari ini adalah untuk tujuan itu. Jadi dan buku ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Saya sendiri mempelajari banyak dari kaidah-kaidah ini. Bukan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin langsung ya, tapi justru saya belajar dari Syekh Sami As-Sughair. Namanya Syekh Sami As-Sughair pakai kok ya, tapi orang di Unaizah biasa menyebutnya Syekh Sami As-Sughair. Beliau adalah murid senior sekaligus juga menantu dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ya, rahimahullah taala. Jadi beliau murid dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau belajar ini dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah murid dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Jadi kalau silsilah sanadnya ya, ini sanadnya ya. Sanad bukan sanad hadis ya. Sanad belajar. Ya, saya cicit ya. Cicit dalam mempelajari kaidah-kaidah ini, cicit dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam mempelajari kaidah-kaidah ini. Nah, oleh sebab itu kapasitasnya tentu beda lah ya, antara ketika ilmu ini diajarkan oleh Abdurrahman As-Sa'di kepada murid-murid beliau, atau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin kepada murid-murid senior beliau, dengan yang diajarkan oleh murid beliau kepada kami, dan yang di sini kita pelajari bersama. Itu tentunya beda kapasitasnya, jangan disamakan ya. Jadi kalau saya dengan antum di sini seperti teman sekelas belajar bareng-bareng gitulah, kira-kira seperti itu ya. Artinya ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Insyaallah kita belajar sama-sama dari kaidah-kaidah yang ada dalam kitab ini. Kaidah yang pertama, asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun. Allah Subhanahu wa taala, syari' di sini Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya juga akan diwakili oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang berhak untuk menetapkan syariat ya, menjelaskan syariat, menetapkan syariat dengan perintah Allah. Asy-syari'u, Allah dan Rasulnya, la ya'muru illa bima maslahatuhu rajihatun, hanya akan memerintahkan hal-hal yang kemaslahatannya itu pasti atau dominan. Saya ulangi lagi, Allah dan Rasulnya hanya akan memerintahkan hal-hal atau sesuatu yang maslahatnya itu pasti atau dominan. Kebalikannya, wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihah. Allah dan Rasulnya juga hanya akan melarang hal-hal atau sesuatu yang kerusakannya itu pasti atau dominan. Ini kaidah dalam syariat. Jadi ketika Allah dan Rasulnya itu memerintahkan sesuatu, itu pasti maslahatnya imma pasti atau minimal dominan maslahatnya. Begitu juga ketika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, melarang hal atau perbuatan, itu pasti karena kerusakannya itu sudah bisa dipastikan atau minimal mendominasi hal, sesuatu atau amalan tersebut. Ini kaidah ya, kaidah yang tentunya setiap kaidah usul fikih itu dibangun di atas pemahaman atas dalil-dalil syariat yang sudah ada. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita membahas secara lebih luas dan membaca juga penjelasan yang ada di dalam kitab ini, ya. Terlebih dahulu kita bicara tentang maslahat ini ya. Jadi ketika syariat itu menetapkan, memerintahkan sesuatu, satu hal, satu perbuatan, kan dikatakan di sini maslahatnya itu harus pasti atau dominan. Itu pasti. Itu pasti demikian. Lalu apa yang dimaksudkan dengan maslahat? Ya, maslahat
sebagaimana yang mungkin terjemahkan ke dalam bahasa kita ya. Dari kata soluha ya, yang artinya layak, cocok, bagus, baik ya. Setiap hal, sesuatu atau perbuatan yang memberikan efek baik buat diri kita atau orang lain, itu berarti bermaslahat. Nah, itu berarti bermaslahat. Sementara kemaslahatan dalam tinjauan syariat tidak selamanya sama dengan kemaslahatan dalam tinjauan pikiran kita. Nah, jadi maslahat yang dimaksud di sini adalah maslahat yang bersifat mutlak. Memang maslahat itu pasti ada, ya, atau mendominasi. Tapi belum tentu secara akal kita mengakui kemaslahatan tersebut. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mensyariatkan qital wa huwa kurhul lakum. Berperang itu kan siapa sih di antara kita yang mau perang ya? Betul ya? Kalau secara maslahat akal otak kita namanya perang itu bagus apa enggak? Enggak bagus kan ya? Betul ya? Semua kita akan mengatakan demikian secara akal, secara logika begitu. Ya, ada yang mengatakan perang bagus, nggak ada ya. Hah? Tapi ketika perang itu disyariatkan dalam kondisi tertentu, nah ini kita nggak bicara tentang hukum perang ya, ya hukum berjihad ya. Yang namanya jihad itu kan kondisi di mana ketika kita diperangi dan kita membela diri. Ya, qatilul ladzina yuqatilunakum. Nah, pada saat kita diperangi kemudian kita membela diri atau misalnya Rasulullah memerintahkan kepada kita, itu yang diperintahkan kepada para sahabat dulu untuk berperang, maka pada saat itu kita wajib berperang. Sementara jiwa kita enggak menyukai itu. Wa huwa kurhul lakum. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Maka Al-Qur'an mengatakan kadang-kadang kita enggak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kita. Jadi ukuran maslahat di sini adalah maslahat ya di mata Allah dan Rasulnya, bukan maslahat di mata kita. Maka kemaslahatan itu ada tiga bagian, ada tiga jenis ya. Yang pertama maslahatun qasadaha syar'un. Maslahat yang memang diinginkan oleh syariat ya, berdasarkan nas zahir, pokoknya berdasarkan dalil. Memang itu kemaslahatan yang diinginkan dalam syariat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana salatku yang kalian lihat. Ini kan ketetapan syariat dari Nabi. Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk memerintahkan kepada umatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini syariat atau bukan? Syariat. Ketika diperintahkan begini berarti maslahatnya pasti atau dominan, kan begitu. Maka kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang memang sudah diinginkan dalam syariat karena udah ada perintahnya secara langsung. Begitu juga ketika bentuknya adalah larangan, la taqrabuz zina, jangan dekati zina, misalnya gitu ya. Itu adalah syariat. Sedepane khuzu anni manasikakum, kalau mau mempelajari manasik haji, pelajarilah dariku, kata Nabi. Itu juga perintah. Idza jaa ahadukumul masjid, wa fi riwayatin idza hadara ahadukumul masjid falyasjud rak'ataini min qabli ayajlisa. Kalau seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya dia melakukan salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini perintah ya. Maka ini perintah yang memang dikehendaki syariat karena sudah jelas ada perintahnya, ada larangannya. Ini maslahat yang pertama. Yang kedua, maslahatun al-ghahas syar'u. Maslahat yang menurut pertimbangan kita itu kita anggap maslahat tapi sudah dibatalkan oleh syariat. Ada seperti itu, ada. Ya, dalam pertimbangan syariat ya. Dalam kacamata syariat itu sudah dibatalkan. Contohnya misalnya kesetaraan antara lelaki dengan wanita, ya, pria dengan wanita, pria dengan wanita, laki-laki dengan perempuan. Di dalam Al-Quran dan dalam banyak sebenarnya kaidah-kaidah syariat juga ya. Man amila amalan, ya, siapapun yang melakukan amal saleh min dzakarin au unsa,
wa huwa mu'min, baik itu laki atau perempuan sementara dia beriman, ya, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Masing-masing akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Betul ya? Berarti dalam beramal soleh, ya, lelaki dan perempuan, pria dan wanita itu punya hak yang sama gitu ya. Tetapi kemudian dibatalkan oleh syariat dalam hal-hal tertentu. Misalnya di dalam berpakaian, ya, sama nggak orang laki-laki dengan perempuan? Nggak sama kan? Nggak usah dipakai logika, ya, nggak usah dipakai logika. Oh, kan perempuan tuh lebih menggairahkan. Nah, itu kan bagi laki-laki. Itu pun kalau normal, ya. Betul ya? Kalau normal, kalau sudah dewasa, bagi kaum laki-laki, bagi perempuan lain lagi. Jadi secara kita bahas secara logika, ya, bisa jadi kita temukan penyebabnya, bisa jadi tidak. Nanti akan kita bahas nanti dalam kaidah yang lain ya. Tapi di sini tidak kita bahas. Tapi secara umum logika itu terbantahkan di sini. Artinya maslahat berdasarkan logika kita dibantah oleh ketetapan syariat. Ini maslahatun al-ghahas syara'. Begitu juga dalam hukum waris. Kita kan harus berlaku adil nih, ya. I'dilu baina auladikum, bahkan syariat membenarkan logika itu. Berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Tapi kemudian Al-Qur'an membatalkan itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayin. Ya. Allah memberikan wasiat kepada kalian, perintah kepada kalian, syariat kepada kalian bahwa anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dari jatah anak perempuan. Ini ketetapan syariat. Jadi apa yang sudah menjadi kemaslahatan menurut kita secara umum, bahkan dibenarkan oleh syariat secara umum, itu kemudian dibatalkan oleh syariat karena ada kekhususan. Ya, bisa dipahami sini ya. Ini kemaslahatan yang mana yang secara umum itu diakui dalam pemahaman kita secara manusiawi, secara logika, bahkan syariat juga mengamini dalam banyak hal, tapi kemudian dibatalkan oleh syariat. Fasqafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan hubungan kemahroman, gitu ya. Kan enggak setiap yang punya pertalian darah mahram, betul? Ya? Enggak semua yang punya pertalian darah kan mahram ya. Ada batasan. Ya. Paman dengan keponakannya mahram, tapi sudah sepupu dengan sepupu sudah bukan mahram lagi. Jadi semata-mata hubungan kemahraman itu adalah pembatalan dari syariat atas apa yang kita pahami. Oh, ini dekat loh, masih dekat loh ini kalau hubungan darah, masa bukan mahram sih? Ya nggak bisa, emang ketentuan syariat seperti itu. Kemahraman itu berdasarkan ketetapan syariat loh. Ada ya, sepupu sama sepupu bisa lebih dekat dari saudara sendiri, betul ya? Tapi ini kan ketetapan syariat. Kayaknya nggak pantas deh kalau sepupu nikah sama sepupu, ya. Pantas nggak pantas itu lain lagi. Itu ada apa? Batasan logika, kebiasaan dan lain sebagainya. Tapi syariat menetapkan itu hukumnya boleh. Jadi kita kembali, ya. Jadi maslahat yang sudah ditetapkan syariat. Kemudian yang kedua apa? Maslahat yang sudah dibatalkan oleh syariat, itu yang kedua ya. Nah, maslahat yang ketiga sakataan husyara. Yang dibiarkan, didiemin, diantepin kata orang Jakarta, diminin. Ya. Ada orang Jakarta nggak? Jangan-jangan saya sendiri. Ya, dibiarin begitu aja sama syariat. Artinya tidak ada larangan secara khusus, tidak ada perintah secara khusus. Dan maslahat ini banyak. Karena manusia itu adalah makhluk yang dinamis, berkembang. Perkembangan hidup manusia secara sosial, secara teknologi, secara peradaban itu nanti akan melahirkan banyak hal-hal baru. Oleh sebab itu banyak sekali perkara-perkara, hal-hal sesuatu yang memang dibiarkan oleh syariat. Ya mungkin syariat di zaman Nabi SAW akan menghukumi misalnya sholat di pesawat. Pesawat belum ada. Betul ya? Jadi hal-hal akan muncul belakangan ya, dari keragaman hayati manusia
dan alam sekitarnya, itu menyebabkan banyak hal-hal yang akan dibiarkan oleh syariat, tidak mendapatkan jatah khusus dari nas, hadis maupun Quran. Ini masuk dalam bentuk kemaslahatan. Nah, gimana menyikapinya kalau sudah seperti ini? Ini nanti dibutuhkan kaidah-kaidah tadi. Para ulama akan membahasnya dengan kaidah-kaidah fikih dengan berbagai perangkat yang saya sebutkan tadi. Bukan hanya kaidah tapi perangkat-perangkatnya. Nah, maslahat yang dibiarkan syariat itu ada dua. Ada yang wifqa al-adillah, ya. Ada kemaslahatan yang nantinya akan memiliki relevansi dengan dalil-dalil syariat. Tidak ada dalil secara khusus tapi memiliki relevansi. Ada yang tidak memiliki relevansi sama sekali dengan dalil-dalil syariat. Apa yang tidak memiliki relevansi? Misalnya kita dalam masalah asma wa sifat, ya. Dalam masalah asma wa sifat kita memikirkan bagaimananya, ya. Bagaimananya Allah melihat, bagaimananya Allah mendengar. Ini kan pertanyaannya secara logika bisa muncul, ya. Allah melihat, Allah mendengar itu bagaimana? Allah melihat bagaimana? Nah, ini tidak sesuai dengan, tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil syariat, ya. Tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil syariat. Tidak ada dalil-dalil syariat yang memberikan peluang kita untuk mempertanyakan persoalan itu. Nah, karena muncul laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau memang itu baik, tentu para sahabat yang akan mendahului kita bertanya dong, ya. Karena para sahabat itu yang paling gigih menanyakan tentang hukum-hukum syariat. Adanya kaidah man ana alaihi wa ashabi di dalam hadis tujuannya seperti itu, ya, supaya kita mengenali batasan-batasan syariat, ya, batasan-batasan syariat mana yang layak dan mana yang tidak layak. Tidak ada hal yang melarang, dalil gak ada yang melarang secara tegas gitu, ya. Tidak ada juga yang memerintahkan secara tegas, tetapi kita tidak boleh melakukan itu karena tidak ada relevansinya, dengan apa yang diinikan oleh syariat, ya. Baik itu dari dilalah indikasi hadis maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi ada yang kemudian memiliki relevansi. Relevansinya itu bisa jauh, bisa dekat. Yang jelas memiliki relevansi sehingga para ulama nanti akan menghukumi hukum-hukum yang baru, hal-hal yang baru. Misalnya, ya, para ulama akan membahas tentang hukum bagaimana sih mempelajari ilmu kedokteran. Bagaimana mempelajari ilmu kebidanan. Itu nanti akan digunakan relevansi. Cari dalilnya nggak akan ada. Cari dalil ilmu kebidanan apalagi lebih spesifik lagi. Tapi mereka akan pelajari relevansi sehingga munculkan kaidah misalnya ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Segala sesuatu yang akan menentukan tegaknya sebuah kewajiban maka hukumnya menjadi wajib, gitu, ya. Misalnya ilmu kebidanan, kemudian ilmu untuk mempelajari kedokteran di bidang kehamilan, ya, kandungan dan lain sebagainya. Itu perlu dipelajari oleh akhwat muslimah misalnya supaya para akhwat muslimah tidak harus terjebak dalam darurat ketika memeriksakan kandungannya terpaksa dengan dokter laki-laki, kan gitu. Maka pada saat tertentu bisa saja hukumnya menjadi fardu kifayah selama belum tercukupi untuk bisa menjaga kaum muslimah dari keterpaksaan. Keterpaksaan itu kan dibatasi, ya, nggak boleh terus-terusan, namanya terpaksa. Ya. Selama keterpaksaan itu belum bisa dihindari, maka pada saat itu tetap hukumnya adalah fardu kifayah. Bisa dipahami di sini, ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itulah yang menjadi titik bahasan para ulama, ya. Termasuk ketika para ulama membahas tentang hukum rokok misalnya. Itu adalah hal-hal baru yang ada di masa sekarang ini. Maka pembahasan para ulama seputar persoalan-persoalan tersebut itu menggunakan kaidah-kaidah umum. Ya, yang maslahatnya rojihah, ya, yang bahayanya, ya. Misalnya tadi dikatakan kan kalau yang bahayanya itu dominan atau pasti, maka hukumnya menjadi dilarang, diharamkan. Tergantung nanti bagaimana bahayanya. Ya, itu bisa haram, bisa subhat, bisa makruh, tergantung tingkat bahayanya. Itulah yang dibahas oleh para ulama. Ya,
tentang hukum rokok misalnya, bahayanya dibahas oleh para ulama itu bahaya daripada rokok dan kegunaannya. Ya, dan kegunaan di sini itu harus yang sifatnya juga pasti. Ya, idman, nah ini salah satu di antara yang dibahas oleh para ulama. Idman atau isyak, kecanduan, ketagihan itu tidak boleh menjadi dasar hukum. Ya, misalnya ada orang, saya kalau kamu ngerokok terus bisa mati. Kalau saya nggak ngerokok malah bisa mati kan, mengandung kecanduan. Misalnya begitu ya, dijadikan dalil ya, karena sudah saking kecanduannya, ini nggak bisa dijadikan dalil. Karena kalau ini dijadikan dalil, semua perbuatan haram semua dalilnya akan sama. Nggak, orang yang berzina nggak zina sehari kepala bisa pecah misalnya, betul nggak? Nah, semua hukum yang haram itu nanti akan menggunakan dalil itu. Nggak bisa, kecanduan nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Maslahatnya ada rajihah, harus rajihah. Orang maslahat dan mudarat itu ada sama-sama saja, nanti harus diadu kok. Contohnya apa? Khamr ya. Khamr itu kan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Ya. Kita bicara khamrnya dulu. Mereka bertanya tentang khamr dan dan judi ya. Judi dan khamr. Kita bicara khamrnya aja dulu. Di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa khamr itu punya banyak manfaat. Tapi kemudian manfaat itu kalah oleh keharamannya, dosanya. Allah nggak menyebut di sini manfaatnya loh. Bahayanya loh. Tapi apa? Dosanya. Jadi manfaat dari minuman keras kan sudah jelas diakui dalam Al-Quran. Jadi nggak perlu penelitian lagi bahwa ternyata minuman keras itu mengandung manfaat. Ada nutrisinya, bahkan nutrisinya terfermentasi sehingga bisa mengobati beberapa macam penyakit. Udah diakuin dalam Al-Quran. Mau selidikin sampai jelimet pun Al-Quran sudah manafi itu bukan satu, banyak manfaatnya. Banyak manfaat. Banyak manfaat dari khamar, tapi ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dosa loh. Dan dosa itu pasti banyak mafsadat di belakangnya, itu pasti. Tapi Al-Quran mengatakan dosa. Sekadar kita tahu itu dosa saja udah cukup. Ya. Belum pun kita tahu mafsadat kerusakannya secara real, ya. Dan ternyata juga banyak sekali, dan itu mengalahkan segala manfaat yang ada dalam minuman keras. Tapi kalaupun kita nggak bisa memahaminya secara real, ya, dosanya saya itu sudah merupakan ketetapan bagi kita bahwa manfaat semua nggak ada gunanya kalau sudah dosa. Betul ya? Jadi kita kembali kepada pembahasan. Ya, ada mafsadat mudarat saja harus diadu. Kalau ternyata dosa atau mafsadatnya itu lebih jelas, maka hukumnya tetap akan dilarang. Apalagi kalau maslahatnya itu, ya maslahatnya secara real itu tidak ada. Secara real. Ya, jadi jangan bahas yang sifatnya itu sifatnya itu temporal. Ya, sifatnya temporal. Ini kan bisa memberikan keuntungan, devisa. Ya semuanya bisa. Dia beli khamar bisa nggak? Minuman keras bisa nggak? Bisa. Pelacuran bisa menghasilkan uang nggak? Judi, wah lebih banyak lagi. Apalagi judi ya. Betul ya. Judi jauh lebih gede ya. Orang di Las Vegas itu untuk nginap satu malam hotel di Las Vegas itu ada yang harganya sampai miliaran rupiah nginap satu malamnya. Itu saking banyaknya uang yang diputar di perjudian Las Vegas sampai ada kamar yang disewakan miliaran rupiah satu malamnya. Ya, jadi kalau soal menghasilkan uang, judi itu bapaknya. Tapi itu nggak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai dalil dan alasan, itu bukan maslahat. Yang menghasilkan uang itu bukan maslahat karena semua. Karena apa? Karena yang bisa dipakai untuk semua maksiat itu nggak bisa disebut sebagai maslahat. Ya, yang bisa digunakan untuk semua maksiat. Ya, karena kalau itu digunakan semua maksiat. Ini sebagai contoh, ikhlas kanifidin ya. Jadi demikian disebutkan secara umum. Nah, ketika maslahat itu pasti atau dominan diperintahkan syariat. Maslahat itu mafsadat itu jelas atau dominan, maka dilarang dalam syariat. Wa hadzal aslu syamilun li jami'i syariah. Ini berlaku untuk seluruh bagian syariat Islam.
La yashuddu anhu syai'un min ahkamiha. Tidak ada satupun hukum dalam Islam yang dikecualikan. Wala farqa baina ma ta'allaqa bil usul au bil furu'. Tidak ada perbedaan antara masalah usul atau furu'. Ini bagi yang menggunakan kalimat usul dan furu', ya, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak setuju menggunakan kata usul dan furu'. Ini kalau saya bahas panjang lebar, ya, hujah-hujahnya. Jadi enggak saya bahas. Nanti kita akan bahas di waktu yang lain, ya. Sebagian ulama menggunakan kalimat usul dan furu'. Usul itu yang berkaitan dengan akidah, furu' itu yang berkaitan dengan amalan atau syariat. Ya. Sawa'un ta'allaqa bi huquqillah, baik itu berkaitan dengan hak Allah au bi huquqi ibadih, atau hak sesama hamba Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Berapa? Sekitar 5 menit lagi, ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keadilan dan ihsan, kebaikan, ya. Ini saya terjemahkan secara bebas dulu, ya. Itu bukan terjemahannya sebenarnya, ya. Secara bebas saja. Wa ita'i dzil qurba, kemudian memberi infak, ya. Memberi infak kepada sedekah atau infak kepada karib kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, melarang perbuatan amoral, perbuatan mungkar, wal baghi, perbuatan zalim, ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah memerintahkan. Ini sebagai contoh bahwa perintah Allah itu pasti mengandung maslahat yang pasti atau dominan, kan begitu. Allah memerintahkan keadilan, adil, ya. Ini sementara maka saya terjemahkan dengan keadilan. Tapi dalam bahasa syariat yang namanya adil itu kebaikan yang sifatnya standar, itu adil. Nah, kebaikan yang standar, ya. Kebaikan yang sifatnya standar, yang lebih baik dari standar, ya, lebih baik dari standar itu baru ihsan. Jadi, ya, misalnya wa in aqabtum, kalau kalian suatu saat harus membalas orang lain, menghukum orang lain, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi, maka balaslah dia, hukum dia sebagaimana kalian dihukum. Ini kan di dalam Al-Quran disebutkan demikian. Kalau bahasa hadis kan ada dalam hadis Muslim, ya, kalau ada seseorang dimaki-maki secara mendadak, tiba-tiba dia membalas makian tersebut dengan yang sama, maka dia nggak dosa. Dosanya ditanggung oleh orang yang memaki pertama kali. Wala in sabartum, tapi kalau kalian menahan diri, lahu khairul sabirin, itu akan lebih baik, ya. Nah, menahan dirinya ini yang disebut dengan ihsan, ya. Yang membalas tapi nggak berlebih, itu standar. Bisa dipahami di sini, ya. Ya, dimaki misalnya kurang ajar kamu, ya. Secara spontan kita kamu juga kurang ajar, ya. Itu standar, ya. Standar baik pada saat itu kita sudah adil, ya. Kita nggak dosa, ya dosa dia. Kalau kita tambahin dikit, ya, kalau ngajar banget ya kamu, ya, dia nggak pakai banget, kita pakai banget, itu udah dosa. Kita udah nggak berlaku adil lagi, karena sudah melebihkan dari yang, ya, hukumlah dia sebagaimana kita dihukum. Agak susah loh itu, ya. Kadang-kadang itu bisa ditentukan dengan suara, ya. Di situ kamu kurang ajar pelan, yang ini kamu kurang ajar kencang, sudah berlebih, betul, ya. Lafalnya sama tapi tensinya beda. Yang ini pelan, yang ini bentak. Jadi hati-hati, ya. Makanya adil ini itu karena standar sifatnya, jadi bisa kita kebablasan, kelebihan atau kurang, maka hati-hati. Tapi ihsan itu yang melebihkan. Sufyan bin Uyainah memberikan gambaran seperti ini, ya, antara adil dan ihsan, ya. Antara adil dengan ihsan, ya. Dua-duanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama-sama kebaikan. Adil itu sering diterjemahkan keadilan, ya. Sebenarnya tidak, itu kebaikan. Contohnya begini, ya. Istiwa'u as-sarirati bil alaniyah. Ketika sikap zahir kita, lahiriah kita itu seimbang dengan batin kita, itu adil. Ya, misalnya orang kelihatan soleh, ya. Ya dalamnya memang kayak gitu. Sesoleh tampilannya. Itu standar adil. Tapi kalau tampangnya soleh,
dalamnya busuk, agak-agak busuk, kadang-kadang busuk, ya. Kalau tampilannya nggak pernah, kadang-kadang kok soleh terus, ya. Tapi di zahirnya waktunya habis katanya. Maka pada saat itu dia tidak adil. Ya. Tapi ketika hati batinnya itu lebih baik dari zahirnya, maka itu ihsan. Bisa dipahami di sini ya. Nah, syariat memerintahkan kita berlaku adil dan ihsan, ya. Wa itaizil qurba, ya, berbuat baik itu kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dimulai dari ibu, bapak, saudara, karib kerabat, dan melarang perbuatan fahsya wal munkar wal bagh. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini salah satu di antara dalil ya yang digunakan, dan banyak dalil-dalil yang lain itu untuk membahas ya tentang kaidah ini. Sekali lagi dalilnya banyak sekali di sini ya. Nanti sebagian di antaranya akan kita ringkas lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Secara umum demikian ikhwas sekalian fiddin. Ini kaidah pertama yang kita pelajari dalam pertemuan ini berkaitan dengan bumi usul fiqih atau bumi fiqih, pemahaman tentang ilmu fiqih dan ilmu usul fiqih. Jadi sekali lagi kaidah ini perlu kita pahami betul ya. Kita pahami sekali lagi, setidaknya dalam kapasitas nanti antum dan kita semuanya akan lebih mudah memahami bahasa syariat yang digunakan oleh para ulama, para juru dakwah, ya, para asatidzah, ya, ketika mereka menjelaskan, ya, ini maslahat, oke, oh maslahat, saya pernah belajar tentang maslahat, ya, tentang ini zahir ayat, oh saya pernah belajar tentang itu. Jadi kira-kira demikian ikhwas sekalian fiddin yang dapat kita bahas dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.